إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Yufid Edu rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita baca dan belajar di kitab Alfiya Ibnu Malik. Kita masih di muqaddimah dan dimasuk pada bait yang ke-6. Qala Ibnu Malik rahimallahu ta'ala wa huwa bisabaqin haizun tafdila mustaujibun sana yal jamila. Ya, kita i'rab bait yang ke-6. Ya, di sini wawu istinaf, yaitu kalimat baru. Kemudian huwa kita i'rab tarkib menjadi mubtada, ya. Kita singkat mim mubtada. Kemudian ada jar majrur di situ, yaitu bisabaqin. Jadi muta'alik dengan haiz. Nanti muta'aliknya dengan di sini, ya. Sabaqin ini muta'alik dengan haizun. Wa huwa bisabaqin haizun. Ya, haizun, ya, ini sebagai khobar, ya. Haizun sebagai apa? Khobarnya. Kita tulis khobar. Kemudian ada kata tafdila, ini maf'ul bih untuk haiz. Wa huwa bisabaqin haizun tafdila, ya, tafdila sebagai maf'ul bihnya. Kemudian jadi ini wa nanti kembali ke Ibnu Mu'ti, ya. Kembali ke Ibnu Mu'ti. Ini kalau misalnya kita kasih kode misalnya seperti ini, wa siapa? Ibnu Mu'ti. Nah, berarti wa ini ke Ibnu Mu'ti. Nah, untuk mempermudah saja maksudnya wa itu ke Ibnu Mu'ti. Bisa bikin haizun, ya. Dia mendapatkan tafdila, keutamaan, ya, tafdila maf'ul bih. Kemudian setelahnya mustaujibun, ya. Ada apa? Mustaujibun. Ini khobar lagi, ya. Sehingga ini khobar kedua saja, kita tulis 2. Ini khobar pertama. Wa huwa haizun mustaujibun. Ya, mustaujibun. Kemudian sana iya. Ya, di sini ada sana iya. Ya, sana iya, sana ini sebagai maf'ul bih, ya, dari mustaujib, ya. Mim fa. Karena ini isim fa'il, ya. Sebagaimana kita ketahui ini bisa mendatangkan maf'ul bih, sana'i. Ya, bisa mendapatkan maf'ul bih sana ini sebagai maf'ul bihnya. Dan ini sana ini mudhaf, kemudian ada ya mutakalim di sini, ya. Ya mutakalim sebagai mudhaf ilaih. Kemudian setelah itu ada al jamila, ini na'at untuk sana. Nah, na'at untuk kata sana. Wa huwa bisabaqin haizun tafdila mustaujibun sana iyal jamila. Bahwa huwa Ibnu Malik itu bisabqin dengan dia telah lebih dahulu, itu haizun dia Ibnu Mu'ti, huwa Ibnu Mu'ti itu haizun mendapatkan tafdila, keutamaan yang dia itu mustaujibun, bisa mendatangkan sana'i, pujianku dari siapa? Ibnu Malik, pujian yang indah. Ini kan untuk i'rab bait yang ke-6. Dan di isim fa'il, ya, ada isim fa'il haizun
ada isim fa'il mustaujibun, maka nanti mengandung fa'il dhamir mustatir. Nanti kan di situ kembali ke Ibnu Mu'ti ya. Ya, beliau mengatakan wahwa yaitu Ibnu Mu'ti itu bisa pekin baknya sababiyah, yaitu dengan sebab dia telah mendahului Ibnu Malik dalam penulisan kitab Alfiyah dalam bidang nahwu ya, maksudnya seperti itu. Maka lebih dahulu Ibnu Mu'ti dibandingkan Ibnu Malik karena dia lebih dahulu dalam penulisan, maka itu haizun tafdila. Yang dimaksud dengan mendahului di sini dari sisi penulisan tadi ya, bukan dari sisi zamannya. Kalau zamannya semasa ini ya, memang dia semasa Ibnu Mu'ti dengan Ibnu Malik ya, dia semasa, akan tapi Ibnu Mu'ti lebih dahulu ya, lebih dahulu dari Ibnu Malik, dan ada yang mengatakan bahwasanya beliau adalah gurunya dari Ibnu Malik. Dan dalam penulisan kitab Alfiyah Nahwu, Ibnu Mu'ti lebih menulis terlebih dahulu. Dengan sebab itu, yaitu dengan sebab itu mendapatkan tafdil, keutamaan di situ. Karena telah terlebih dahulu mendahului dalam bidang menulis Alfiyah ya, di bidang nahwu. Ya, karena apa? Karena orang telah membuka, ibaratnya itu pelopor ya, babat alas untuk memulai penulisan ilmu nahwu dalam bentuk alfiyah ya, bentuk bait-bait syair alfiyah, sehingga itu pantas untuk mendapatkan keutamaan karena nanti setelahnya itu kemudian mengikuti beliau, termasuk Ibnu Malik kan mengikuti jejak dari Ibnu Mu'ti yang terlebih dahulu menulis alfiyah ya dalam bidang nahwu, dan kemudian ulama-ulama seterusnya. Dan ini menunjukkan bahwasanya Ibnu Malik ini seorang yang insaf ya, meskipun beliau membandingkan bahwasanya alfiyah yang beliau tulis ya, Ibnu Malik itu Al-Khulasah namanya, itu lebih unggul dari sisi tertentu, maka kemudian beliau juga mengatakan bahwasanya Ibnu Mu'ti punya keunggulan. Dan para ulama yang lain juga ketika meneliti, membandingkan juga Alfiyah Ibnu Mu'ti punya keunggulan, diantaranya mencantumkan syawahid-syawahid, dalil-dalil Quran. Ya, yang ini tidak ditemukan di Ibnu Malik ya. Jadi ini lebih unggul di situ Ibnu Mu'ti. Kemudian juga diantaranya Alfiyah Ibnu Mu'ti itu ada menyebutkan takrif, definisi ya, kemudian nanti setelahnya disebutkan pembahasan setelahnya. Jadi ada namanya menyebutkan takrif, yang di Ibnu Malik di tema-tema atau di pembahasan di banyak pembahasan nggak menyebutkan definisi. Di Ibnu Mu'ti, Alfiyah Ibnu Mu'ti menyebutkan. Ini termasuk juga kelebihan. Dan tentunya kelebihan yang disebutkan oleh Ibnu Malik ini jelas nampak, yaitu mendahului ya, menjadi pelopor ya. Menjadi pelopor, pendahulu. Kemudian beliau mengatakan yaitu mustaujibun sana'i al-jamiliyah ya. Yang Ibnu Mu'ti ini ya menyebabkan ya menjadi atau berhak mendapatkan pujian yang baik ya, sehingga Ibnu Malik kemudian memuji siapa? Ibnu Mu'ti. Ya, karena apa? Karena Ibnu Mu'ti tadi telah lebih dahulu menulis nazam alfiyah ya, yaitu membuka tentang jalan, yaitu penulisan alfiyah dalam bidang nahwu. Dan karena Nabi SAW bersabda, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa menunjukkan seorang kepada kebenaran, maka dia akan mendapatkan pahala semisal pelakunya ya. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, man sana fil Islam
sunnatan hasanatan falu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa menjadi pelopor ya, memulai mengamalkan satu sunnah yang baik ya dalam Islam ya, yang dicontoh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia meloporinya, memulainya, ya, maka dia akan mendapatkan pahala semisal pahala orang yang mengerjakannya. Maka Ibnu Mu'ti ini sudah mempelopori, mencontoh, memberi contoh. Ini menulis alfiyah di bidang nahwu, kemudian nanti diikuti ulama-ulama setelahnya termasuk Ibnu Malik. Maka di sini kita lihat para ulama itu yaitu saling memuji satu sama lain. Maka kita lihat tadi dengan tegas Ibnu Malik mengatakan ini Ibnu Mu'ti itu punya keutamaan pantas untuk kita beri pujian. Nah, ini kan berarti jelas sekali bahasanya memberikan pujian ya. Para ulama biasa saling memuji karena memang berhak mendapatkan pujian. Dan demikian pula apa yang dilakukan para ulama tentunya bisa kita contoh, artinya apa? Kemudian jangan sampai kemudian menutupi manusia kaum muslimin untuk mendapatkan kebenaran ya. Kalau misalnya memang ada yaitu saudara kita ya, teman kita yang punya keutamaan, punya kelebihan di bidang tertentu, maka kita sampaikan kepada masyarakat, bertanyalah pada fulan, belajarlah pada fulan, karena si fulan ini punya keunggulan di situ. Nah, seperti itu misalnya. Meskipun si fulan ini mungkin lebih junior daripada kita ya, mungkin bukan yang sudah banyak ilmunya, akan tapi punya kelebihan di ilmu tertentu ya, memang diakui pantas untuk diambil ilmunya, maka bisa kita katakan yaitu pada kaum muslimin bisa mengambil ilmunya ya, belajar sama beliau dan seterusnya. Meskipun memang ya seorang itu ingin ya agar yaitu dia menunjukkan kepada kaum muslimin itu satu kebaikan. Semuanya ingin seperti itu agar dia nanti dapat pahala yang banyak dan seterusnya. Kan tapi hal ini tidak boleh menghalangi. Kemudian kalau ada saudara kita, teman kita ya yang punya keutamaan bisa bermanfaat bagi kaum muslimin, kemudian kita tutupi, maka ini tidak pantas. Maka hendaknya tetap kita sampaikan agar manusia kaum muslimin itu nanti terarah kepada kebenaran, kepada ilmu yang sahih, bukan hanya mengarahkan pada person tertentu, misalnya pada diri kita sendiri. Nah, ini adalah satu pelajaran yang bisa kita ambil. Nah, ini kemudian disarah oleh Syaikh Ibnu Utsaimin. Al-Imam Suyuti setelah itu juga menulis nazm alfiyah. Beliau mengatakan fa'iqatan alfiyah tabni maliki liqoniha wadihatal masaliki. Ya, ini As-Suyuti rahimahullah taala juga mengatakan demikian. Ya, yang beliau tulis itu ya mengungguli Alfiyah Ibnu Malik. Ya. Dan kata saya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan setelah beliau baca ternyata ya tidak lebih unggul daripada Alfiyah Ibnu Malik. Ya. Dan ibarahnya, kalimatnya tidak lebih jelas, malah sulit katanya seperti itu. Ya, ini adalah para ulama kita husnudzon ya, mereka itu maksudnya adalah ingin menyampaikan saja bahasanya karya tulisnya ini layak dibaca, dengan harapan tentu beliau-beliau ini menginginkan agar bisa orang-orang bisa mendapatkan pencerahan, petunjuk, dan nanti bisa mendapatkan pahala yang banyak. Kemudian setelah As-Suyuti juga ada yang mengatakan fa'iqatan alfiyah As-Suyuti ya, demikian ya. Dan nanti seperti terus ya, bisa itu akan terjadi. Ya, intinya adalah keutamaan itu dari Allah SWT ya, dari Allah SWT. Dan kalau kita lihat Ibnu Malik di masa hidupnya itu kurang mendapatkan penerimaan. Ya, kurang mendapat penerimaan. Sudah pernah kita bahas di pertemuan-pertemuan awal, sampai beliau mengatakan barang siapa yang ingin belajar ilmu nahwu datanglah. Tapi yang datang hanya sedikit. Hanya sedikit. Akan tapi kita lihat Allah SWT memberikan
ya anugerah ya, yaitu keutamaan yang luar biasa setelah Ibnu Malik wafat, bagaimana kitabnya tersebar luas, karya-karyanya dibaca, dimanfaatkan ya. Maka kita berterima kasih pada para ulama yang telah menyusun ya, yaitu berbagai macam cabang ilmu dalam agama, sehingga kita bisa memanfaatkannya menjadi wasilah bagi kita untuk bisa memahami ilmu agama dan mendapatkan petunjuk dari Allah SWT. Demikian yang kita baca pada pertemuan kali ini, bait ke-6 ya. Insya Allah kita lanjutkan untuk bait ke-7, itu adalah akhir dari muqaddimah. Insya Allah kita baca di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.